Pemirsa, kasus penganiayaan yang menimpa Audrey ini mengundang perhatian seluruh pihak. Joko Widodo juga sudah berbicara dan hari ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi melakukan kunjungan ke Pontianak, Kalimantan Barat. Dan kita simak konferensi pers berikut ini. Melakukan perilaku-perilaku yang bisa dikategorikan menyimpang, yang itu biasanya yang kita sebut dengan juvenile delinquencies. Karena itu sudah menjadi bagian dari agenda semua guru profesional akan selalu siap untuk menghadapi situasi-situasi yang emergensi seperti kasus ini. Nah, itu yang penting sebetulnya bagaimana meningkatkan kemampuan guru, kemampuan pemimpin sekolah dalam hal ini kepala sekolah untuk selalu sigap, profesional menghadapi peristiwa-peristiwa yang terjadi seperti peristiwa yang sekarang ini. Ya. Tindakan dari kementerian sendiri yang real bagaimana Pak? Misalnya mungkin juga membatasi akses media sosial atau media. Kita tidak sampai sejauh itu karena itu menjadi wewenang dari masing-masing satuan pendidikan. Ya. Silakan aja kalau ada kepala sekolah yang bersama-sama dengan orang tua melalui komite sekolah memutuskan misalnya sekolah tidak boleh ada anak yang membawa handphone, misalnya itu terserah. Tetapi kalau seandainya ada yang juga membebaskan, bahkan ada yang sudah mulai menggunakan media elektronik, media digital untuk proses belajar mengajar, yaitu e-learning, ya silakan. Tapi yang penting bagaimana harus digunakan secara arif dan selalu berada di dalam kendali dan pengawasan dari pihak sekolah. Pak, terkait ada 3 anak yang di proses hukum secara undang-undang ini seperti apa? Ini sudah menjadi wewenang dari pihak kepolisian, jadi silakanlah kita sabar menunggu saja. Saya tidak ingin terlibat kepada hal yang sifatnya substansi dari materi masalah ya. Saya hanya akan bertanggung jawab dan memperhatikan pada aspek-aspek pendidikannya, baik kepada pihak yang jadi korban maupun yang juga sebagai pelaku, termasuk orang yang sebetulnya tidak tahu menahu tapi disangkut-sangkutkan dengan perkara ini. Yang bagaimana himbauan supaya kasus ini tidak terulang kembali? Tadi kan sudah saya sampaikan supaya guru semakin profesional, menggunakan semua keahlian dan pengetahuan yang dapat selama dalam pendidikan guru. Yang itu sebetulnya ilmu itu sudah dimiliki oleh mereka, mulai dari ilmu jiwa perkembangan, sosiologi pendidikan, konseling sekolah, itu semua ada ilmunya dan tinggal bagaimana menerapkannya untuk melaksanakan, untuk melakukan tindakan kalau ada kejadian-kejadian yang seperti sekarang. Pak, ini kan bakal diproses hukum Pak ya, tentu berpengaruh kepada pendidikan mereka ke depan seperti apa? Pokoknya tidak boleh apapun tindakan terhadap mereka, baik itu pelaku maupun yang korban, tidak boleh sampai merampas peluang dia, merampas masa depan dia menjadi orang yang berguna, menjadi orang yang bisa memaksimalkan potensi yang ada. Ya, itu dia pemirsa jumpa pers yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. Dan untuk membahasnya memang kita sudah kehadiran 2 orang narasumber. Yang pertama ada Mbak Ajeng Raffiando, psikolog anak dan keluarga. Selamat siang Mbak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Berikutnya ada Mbak Rita Pranawati, Wakil Ketua KPAI. Selamat siang Mbak. Selamat siang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sebelum saya ke Mbak Ajeng, saya ke Mbak Rita dulu. Dari hasil investigasi yang dilakukan oleh KPAI, seperti apa temuannya? Ya, sebenarnya laporan kasus ini sudah agak lama, memang berproses. Kalau hari ini, tadi malam kan sudah ditetapkan 3 tersangka, kasusnya lebih ke kasus yang pengeroyokan itu.
Jadi ancaman hukumannya adalah 3,5 tahun. Itu yang sudah dirilis oleh Kapolres. Saya kira saat ini kita semua wajib untuk menghormati proses hukum yang berjalan, karena tentu masih ada proses pemintaan keterangan dari korban, kemudian juga penyelidikan lebih lanjut. Sebenarnya sudah sampai penyidikan begitu ya, lebih lanjut terkait dengan kasus ini. Kalau KPAI sendiri prinsipnya tadi dengan Pak Menteri juga ada Ketua KPAI untuk memastikan hal-hal yang memang penting untuk disampaikan, misalnya terkait dengan bagaimana hak-hak korban, karena kita juga harus memastikan perlindungan terhadap korban, bagaimana rehabilitasinya dan psikososialnya. Kemudian untuk anak pelaku tentu kita juga berharap ada proses yang berjalan sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Karena sesungguhnya anak pelaku meskipun mungkin kita tidak nyaman dan tentu kita mengutuk perbuatannya, tetapi dia masih punya hak untuk nanti pulih dan hak-haknya selama menjalani proses hukuman juga tetap diberikan gitu ya, sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Baik, tapi ini Ibu Rita sejauh ini bagaimana sih temuannya bentuk penganiayaannya? Karena selama ini yang viral begitu di media sosial, bentuk penganiayaan begitu ada kekerasan seksual begitu, yang membuat memang semua orang berkomentar tentang kasus ini. Sejauh ini seperti apa sih? Kalau substansinya tentu Polres, tetapi kemarin Polres sudah merilis bahwa kekerasan seksualnya tidak ada di dalam visum. Nah, KPAI sendiri tetap memberikan masukan untuk melakukan visum ulang dengan yang membaca adalah ahli forensik. Karena itu kan karena sudah kejadiannya sudah agak lama, tentu kita penting untuk menghormati proses-proses yang ada. Ini masukan dari KPAI ya. Kalau yang kemarin dirilis itu tidak ada kekerasan seksual, tetapi kekerasan fisik yang hari ini kemudian tadi malam ditetapkan tersangka, itu memang ada. Nah, ini yang sebenarnya sedang berproses. Jadi tentu semua pihak harus menahan diri. Proses hukum kan masih berjalan. Kadang-kadang mungkin sosial media sudah memberitakan hal-hal, banyak hal, tetapi kita tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Jadi kalau kami semua anak yang ada di dalam kasus ini, baik pelaku maupun korban, tetap dilindungi hak-haknya. Jangan juga kita memviralkan karena stigmanya nanti luar biasa. Salah satu anak mengaku dia dianggap sebagai salah satu pelaku, kemudian juga masuk diviralkan foto-fotonya, padahal dia juga tidak ada di lokasi ketika kejadian. Tentu ini juga menjadi bagian yang kita harus menjaga diri, karena mereka semuanya berhak untuk dilindungi. Baik, Mbak Ajeng, bagaimana Anda melihat ini? Karena tadi dikatakan bahwa tidak stigmanya jangan sampai menjadi viral bahwa hal-hal yang tidak terjadi kemudian diviralkan, artinya ada karena ini pelaku dan juga ini masih di bawah umur begitu ya. Betul, kalau kita lihat ini kan sebetulnya ada perilaku kenakalan remaja ya, ada juvenile delinquency, di mana bahwa memang kadangkala remaja ini, terutama kalau kita lihat beritanya itu kan dalam kelompok ya, mereka melakukannya tidak sendiri. Kadangkala memang ada perbuatan-perbuatan yang terdorong ketika mereka berada di dalam kelompok, itu bisa menjurus kepada hal-hal yang sifatnya agresif ataupun bisa bahkan mengarah ke arah kriminalitas. Tentunya kita juga harus bijak melihat permasalahannya sebenarnya seperti apa, karena tentunya informasi, kembali lagi ya tadi Mbak Rita sudah menyatakan bahwa informasi di media sosial belum tentu benar. Ya kan, karena kita tidak ada penelitian secara menyeluruh mengenai kasus tersebut, tapi sudah banyak hal yang tersebar di media sosial menyangkut hal-hal yang termasuk pelaku dan maupun juga korban. Bahkan kita bisa lihat ada tampilan identitas korban dalam media sosial pun yang harusnya tidak boleh ditayangkan. Berarti kan kondisinya kita harusnya juga menyadari bahwa perlindungan terhadap anak ini penting, jangan sampai identitasnya juga tersebar di dunia maya. Baik, ini kasus ini juga mengundang perhatian banyak pihak, termasuk ini ada Presiden Joko Widodo yang angkat bicara terkait kasus bullying atau perundungan yang menimpa Audrey. Presiden mengingatkan aparat penegak hukum agar menyelesaikan